Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rezi Channel. Ketemu lagi bareng saya Rizky. Nah, hari ini saya sudah kedatangan seseorang, teman saya, Ibu Nur Cahyati. Ya Bu, ya benar ya Bu. Teman saya Bener. ini seorang konsultan, psikologi konsultan ya Bu ya, di UP Jiwana ya Bu. Dan juga aktif di beberapa Pajiwana. UPA Jiwana. Ya, benar. Nah, hari ini teman-teman, teman-teman di channel kita akan membahas yang sempat waktu itu diposting sama Ibu Nur di akun Instagramnya, yaitu mengenai inner child ya Bu ya. Bener. Nah, inner child itu apa? Nah, hari ini kita akan sharing ya Bu Nur, sehingga teman-teman yang akan berkeluarga atau sudah berkeluarga tahu nih apa inner child itu, terus pengaruhnya buat kita dan keluarga dan juga buat anak-anak. Silakan Bu Nur, mengawali mengenai inner child itu apa sih Bu, inner child itu gitu. Oke, saya kasih pengertian dulu. Inner child itu adalah satu sisi kepribadian Oke. yang muncul karena efek pengasuhan di masa lalu. Nah, lalu sisi-sisi kepribadian seperti apa yang biasanya tampil? Biasanya sifat-sifat yang destruktif. Itu efek dari pengasuhan negatif atau pola pengasuhan yang tidak baik yang pernah dialami oleh seseorang di masa lalu. Seperti itu gambarannya. Nah, aplikasinya di orang itu macam-macam. Tergantung dari apa yang dialami. Tingkat beratnya pun macam-macam. Range-nya lah, ibaratnya orang sakit tuh tingkat sakit gawatnya itu tergantung dari seberapa berat dulu masa kecil yang dialami. Semakin berat, maka akan semakin punya efek traumatis yang besar ke orang tersebut yang membuat perilaku kekanakannya muncul. Jadi gini, semakin dewasa seseorang, itu diharapkan orang itu akan menampilkan perilaku-perilaku yang menampilkan kematangan jiwanya. Benar nggak? Ya, benar. Nah, lalu inner child itu muncul karena ada jiwa kekanak-kanakan dia yang masih terpendam. Lalu terbawalah sampai dewasa. Sebenarnya gitu. Jadi contohnya kalau di halayak yang mungkin teman-teman pernah ngalamin lah. Misalkan untuk hal yang sifatnya emosi aja. Orang yang semakin dewasa diharapkan emosinya semakin matang. Benar ya? Ya, benar. Tapi pernah deh nemuin ada seseorang yang punya masalah tapi dia jadi ngamuk. Oh iya, iya. Bukannya coba untuk cari solusi, untuk diskusi, dia malah lari. Macam anak kecil, ya kan? Oke. Kalau ngambek, bukannya mengungkapkan aku pengen ini, aku butuhnya ini. Dia nggak begitu, tapi dia lari, malah memperbesar masalah. Orang sekitarnya nggak paham ini anak maunya apa sih gitu. Oke. Atau bisa jadi ada juga yang sampai di tahap yang pada saat dia menjadi orang tua lalu mengasuh, Ya. dia secara tanpa sadar menampilkan perilaku yang dulu diterima buruk dari Orang pola tuanya. asuhnya dulu. Oke. Pola asuhnya dulu. Ya, lalu dia tampilkan itu. Atau ada juga yang efek dari eh, eh, hubungan yang buruk dengan keluarganya, dengan orang tuanya dulu membuat dia sulit untuk menjalin hubungan interpersonal yang erat dengan orang lain. Oke. Jadi Bu, macam-macam Pak ya Rizky. macam-macam ya Bu ya. Berarti bukan hanya inner child ini bukan hanya bagi orang-orang yang sudah berumah tangga, tapi kita-kita ini yang sudah dewasa ini juga bisa mengalaminya meskipun kita belum married ya Bu ya. Misalkan kalau ada persoalan di kantor atau sama teman, kita cepat-cepat ngambil kesimpulan, bukan nyari solusi tadi Ibu bilang gitu ya Bu ya. Benar, 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 Nah, benar. itu dampaknya bagi kita dalam hal hubungan interpersonal tadi kan Ibu bilang ya pasti mereka langsung menarik diri mungkin bisa atau mungkin
pada saat pola pengasuhan anaknya apa mereka married terus punya anak, jadi pola pengasuhannya disesuaikan sama yang pernah dialami atau seperti apa Bu? Benar. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi Jadi macam-macam, macam-macam macam-macam. ya. Nah, Bu, kita tahu bahwa memang saya pun mungkin atau teman-teman yang lain pun pasti pasti ada pengalaman ya kita masih ada kekanak-kanakannya pasti karena kan memang umur apa ya kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur gitu ya Bu ya. Nah, apakah mungkin semuanya kita ini ada inner child-nya itu, Bu? Ada bakat untuk itu? Ya pasti pasti. Maksudnya gini, setiap yang pasti gini, nggak semua orang atau mungkin nggak ada satupun manusia di dunia ini yang mengalami, jalan hidup yang sempurna, bener nggak sih? Benar, benar. Nah, yang hidupnya mulus-mulus aja gitu, saya yakin sih nggak ada gitu. Ya, Saya pasti tipe, ya kan. kita yakinilah bahwa segala apapun yang terjadi baik dan buruk di Ya. masa lalu kita, sebenarnya itu buat jadi bahan pelajaran untuk diri kita sendiri, Mhm. supaya kita bisa menampilkan yang terbaiknya diri kita di masa yang mendatang. Oke. Dalam arti gini gampangnya deh, kalau kita ngerasa, gampangnya gini, kalau kita ngerasa, iya ya dulu aku diperlakukan kayak begitu tuh nggak enak. Mhm. Mestinya itu jadi ingatan atau bikin kita lebih sadar bahwa iya ya jangan pernah memperlakukan orang seperti itu karena pasti rasanya nggak enak. Bener nggak? Ya, benar. Nah, itu gampangnya lah. Gampangnya seperti Jadi itu, Bu, kalau ya? dibilang semua orang pasti, ya kalau dibilang semua orang pasti punya inner child pasti. Tapi Pasti. kembali lagi, jangan menjadikan eh, apa ya bahwa wah inner child itu kayak macam waduh aku korban karena banyak yang saya temuin itu Mhm. mereka ngerasa saya korban atas inner child saya korban atas masa lalu saya. Terus dia ngerasa kayak yang menuntut orang lain untuk ayo dong baik sama saya, ayo dong pengertian sama saya, Oke. ayo dong kasihani saya. Padahal kembali lagi, apa yang kamu beri, maka itu yang akan kamu dapatkan. Pada saat kamu tidak menampilkan perilaku yang positif ke orang lain, apakah kamu akan mendapatkan perilaku positif juga? Enggak kan? Iya, pastinya Yang enggak. kita hadapin, apakah dia tidak punya inner child? Pasti punya inner child. Pasti punya masalahnya juga. Tapi Hmm. kan masing-masing orang pasti harus berjuang. Ya. Nggak hanya berpegangan sama masa lalu. Bener nggak? Ya, benar, Bu. Nah, Bu, Bu, Iya. kita yang misalkan teman-teman ya pasti gini, Bu, di anak-anak sekarang ini kan pasti ya banyak tuh yang sekarang apa ya salah pola asuhnya dalam artian kan ya mungkin orang tuanya sibuk bekerja atau mungkin sebelumnya orang tuanya tuh lebih banyak di luar daripada mengurus anaknya sehingga tuh banyak anak-anak sekarang ataupun ya yang sudah berumah tangga juga sekarang dia tidak punya role model Bu sehingga dia mengulangi kesalahan yang sama orang tuanya waktu itu. Nah itu apakah dampak itu apa ya caranya kita untuk bagaimana memutus mata rantai itu seperti apa? Oke. Yang pasti pertama adalah sadari dulu. Sadar dulu bahwa, oh iya ya, saya pernah mengalami masa-masa nggak enak di masa lalu. Hmm. Yang mungkin sedikit membuat saya atau berpengaruh terhadap kepribadian saya, bagaimana memperlakukan orang, bagaimana apa ya, ibaratnya mengelola emosi gitu. Pertama sadar. Ya, Kenapa sih betul. sadar itu penting? Karena dengan kita sadar, maka kita tahu, oh penyebabnya apa, oh lalu berusaha untuk mengobatinya gimana. Kalau kita nggak sadar, ini yang parah. Hmm. Dia nggak tahu bahwa sikap destruktif, dia sikapnya destruktif banget, emosi banget, up and down sekali gitu. Orang-orang sekeliling aja sampai gerah gitu kan. Kelihatan banget apa namanya emosionalnya meledak-ledak, susah untuk diajak diskusi. Kalau pengen apa-apa impulsif banget, harus kudu gitu ya. Hmm. Orang Oke. yang nggak sadar, dia akan menganggap atau mungkin dia merasa bahwa oke, saya emang buruk. Tapi kan
ini efek dari masa lalu saya. Orang luar nanggepin nggak kayak gitu? Malah ngebantu nggak? Enggak kan, yang ada malah apa? Menjauhi, Judge mereka. malah iya, tidak memberikan respon yang positif. Ini yang harus dihindarin. Jadi sadari bahwa iya ya, saya pernah mengalami. Lalu apa nih? Dicarikan, ibaratnya kita sering review ya. Sering kalau misalkan lagi sendiri gitu nge-review, apa sih yang bikin aku tuh kayaknya kok sikapnya buruk banget ya hari ini gitu. Entah emosi, entah lagi kok kayaknya sulit ngejalin atau sulit percaya sama orang lain. Di-review dulu aja. Apa ya yang bikin, karena balik lagi, yang tahu apa yang terjadi dengan diri kita, itu cuma diri kita sendiri. Yang tahu kekuatan kita seberapa untuk bisa survive, nggak survive, itu cuma diri kita. Orang lain nggak ada yang tahu. Gitu. Yang bisa menentukan kita berubah menjadi baik atau enggak, ya itu cuma diri kita sendiri. Mau konselor secanggih apapun ngasih solusi, ngasih insight ke dia, tapi kalau dia sendiri enggak lah, aku nggak mau berubah, ya percuma. Berarti intinya Jadi kita tujuan diri kita ya, Bu ya. Diri kita sendiri ya, positif iya, esteem tadi ya, Bu ya. sadar dulu, iya benar, benar. Lalu setelah menyadari dan tahu penyebabnya apa, lalu maafkan. Maafkan orang-orang yang pernah melakukan itu. Kenapa sih harus memaafkan? Karena kembali lagi satu, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Ya. Benar ya Pak Rizky ya. Benar. Yang lalu ya udah lewat, mau diapain gitu. Apalagi mungkin kejadiannya pada saat kita kecil yang notabene kita juga nggak punya pengetahuan atau kecakapan apapun untuk menampilkan perilaku-perilaku yang seharusnya atas atas stimulus buruk itu gitu ya. Ya sudah, dimaafkan. Kembali lagi, balik lagi. Lalu kita lihat apa sih yang membuat orang itu melakukan hal buruk itu ke kita. Kayak konsep tak kenal maka tak sayang. Maka lalu kita coba melihat dari kacamata lain, dari sisi yang lain. Kenapa orang itu melakukan itu? Kayak misal orang tua kita zaman dulu nggak perhatian, terlalu sibuk, sampai nggak bisa punya waktu untuk ngajak main, atau ngajak diskusi yang bikin kita tuh kayaknya ngerasa kok gue kayaknya bertumbuh dengan sendirinya ya, alam yang membentuk gue, kasarnya gitu. Kan ada ya anak-anak zaman sekarang yang kayak gitu, benar nggak? Iya, benar. Nah, Yang Bu, akhirnya nih. pada saat ketemu, iya pada saat di luaran tuh jadi tipe anak yang rebel lah istilahnya gitu. Nah, padahal mereka kesulitan untuk bersikap empati atas keterbatasan-keterbatasan orang tuanya di masa lalu. Kenapa sih sampai bikin orang tuanya memiliki keterbatasan untuk mengasuh yang baik? Kasarnya gitu. Nah, Bu, gini Bu, kan zaman dulu cara didik orang tua itu kan keras ya Bu ya. Beberapa teman saya mengalami hal itu. Contohnya kalau mereka kalau dikasih tahu itu pasti ada jeweran atau dicubit atau ada yang namanya menggunakan apa namanya ikat pinggang begitu dipukulkan ke kita. Nah, zaman sekarang kan nggak mungkin pola-pola asli itu kita terapkan juga kan sekarang Bu. Anak-anak sekarang kan Benar, akan kental. benar. Nah, orang-orang yang pernah Benar. mengalami itu, nah itu pasti kan sulit bagi dia karena kan meskipun dia berpikir dia pernah ngalamin, ada juga yang lu harus ngerasain apa yang gue rasakan dulu atau harus tahu harus didik anak tuh harus keras. Nah, seperti apa sih sebenarnya Bu? Karena di masyarakat setahu saya orang-orang itu biasanya mempraktekkan lagi apa yang orang tuanya pernah praktekkan ke dia. Biasanya seperti itu. Ya. Yang saya lihat pada akhirnya adalah kenapa sih mata rantai itu susah putusnya? Karena dari orang itu sendiri tidak memiliki keinginan kuat untuk merubah dan memutus rantainya. Iya, iya. Salah satu keinginan kuatnya itu apa? Satu, mengobati dirinya sendiri. Dengan cara apa? Yaitu tadi yang dua item tadi yang saya sebut plus ditambah apa? Lalu dia menambah wawasan dan pengetahuannya terkait dengan bagaimana memperbaiki diri, menampilkan kepribadian yang baik, bagaimana berperilaku positif terhadap orang lain, bagaimana mengelola emosi. Kalau orang tersebut memiliki keinginan untuk mengupgrade pengetahuannya, nggak perlu ngalamin dulu untuk dia tahu apa yang dirasain orang lain atau dirinya sendiri, dia banyak baca buku,
banyak apa ya, berkumpul atau follow. Kalau sekarang kita dunia medsos ya Pak, jadi Ya, follow follow entah psikolog, orang-orang entah yang inspiratif motivator gitu ya. yang nah, Iya. orang-orang yang berkompeten untuk terkait pengembangan kepribadian atau pembentukan karakter yang positif, itu sebenarnya udah jalan buat dia bagaimana, mensugesti dirinya sendiri, mengafirmasi dirinya sendiri untuk, "Ayo, saya bisa berubah lebih baik. Ayo, saya pasti tidak apa, bisa kok untuk nggak jadi seperti orang tua saya yang dulu." Nah, Ya. yang karena ini sebenarnya kasus kasus yang banyak juga ke saya gitu, Pak Rizky. Jadi mereka orang tua yang udah tahu salah, Ya. gitu ya. Terus tapi mereka sendiri nih nggak mau nih belajar parenting, nggak mau, belajar tentang gimana sih, ya pokoknya kepribadian dasar tentang manusia lah ya, gitu. Memahami karakter anak, jarang punya waktu. Sedangkan base dasarnya punya banyak waktu sama anak itu adalah sebagai, sumber, apa ya, kesempatan si orang tua untuk punya nilai, untuk punya kesimpulan, punya hasil observasi yang valid tentang si anak ini. Plus bagaimana membangun attachment sama anak, gitu. Ini yang nggak dilakukan, ya udah terus gimana, kan susah Iya, iya, iya. jadinya. Jadi Benar-benar. yang terpenting adalah itu tadi, dia sadar, lalu memaafkan, lalu dia meng-upgrade dirinya sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkait untuk bagaimana dia meningkatkan skill, potensi, memperbaiki karakter, apa ya, memperbaiki kepribadiannya gitu. Nah, Itu sih, Pak. jadi gini Bu, beberapa hal kan ya, ada orang yang memang waktu kecilnya itu dididik keras, terus dia nggak mau lagi nggak mau lagi dan merubah dirinya menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang tadi kata Ibu, orang terjebak pada masa lalunya, sehingga pasti dia menerapkan itu lagi di masa sekarang gitu loh. Sehingga yang terimbas adalah anak-anaknya seperti itu Bu. Nah, beberapa hal, orang tua yang tidak belajar parenting tadi, atau orang tua yang ya pokoknya orang tua adalah yang benar, orang tua selalu benar gitu seperti itu. Nah, itu yang mungkin banyak anak-anak sekarang ya itu tadi Bu, mereka mencari role model di luar. Sehingga kan seperti itu kan. Jadi orang tuanya itu tidak menjadi role modelnya mereka karena yang tadi didikan yang keras sehingga mereka ada rasa ingin melawan orang tuanya atau mungkin berbenturan gitu loh. Ada juga yang karena didikannya karena tidak pernah diperhatikan, anak itu cari role model orang lain seperti itu kan. Nah, itu yang di tengah masyarakat kita sering alamin gitu loh Bu. Karena kan apalagi di kota-kota besar, rata-rata orang tua ya fokusnya adalah ekonomi, bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi, bukan psikologi anak kan. Nah, itu seperti apa sih Bu Iya. yang dilihat? Iya benar sih, Pak, benar. Kayak selama ini juga, kita satu tempat, satu Ya, instansi ya, ya, gitu. Dari beberapa kasus, anak-anak yang saya temui di instansi kita juga, eee, ya itu faktor yang terbesar adalah karena keterbatasan ekonomi, sorry, yang membuat orang tua harus, kerja keras ekstra, mereka sampai nggak punya waktu sama anaknya. Yang kedua karena latar belakang sosial, eee, apa namanya, plus pengetahuan juga yang membuat orang tua juga bukan tipe-tipe yang mau belajar gitu loh, Pak. Alhasil mereka menganggap bahwa ya sudahlah, toh saya yang penting jadi ibaratnya modelnya pemikiran mereka tuh masih konvensional sekali. Saya masukin anak saya sekolah, oke sampai kuliah, selesai, ya sudah kamu berkembanglah sendiri gitu, kamu cari jalanmu sendiri gitu ya, ya, Pak. benar. Padahal sebenarnya yang datang ke saya pada saat konseling itu ya isinya rupa-rupa tentang kegalauannya mereka, tentang kebingungannya mereka menghadapi masanya mereka sendiri gitu, belum lagi tuntutan dari sosial yang begitu beragam gitu. Pada akhirnya ya memang banyak yang cari role model di luar. Ini sebenarnya satu sisi yang kalau menurut saya gini, saya cuma sharing aja, ini kaitannya sama sama saya sendiri. Saya kebetulan berasal dari keluarga yang sebenarnya orang tua saya itu orang tua nggak mampu, Pak. Pekerja lah, pedagang orang tua saya. Eee, Sebenarnya pada saat saya dengar cerita, eee eee,
anak-anak itu ya, saya cuma berkaca gini, ya Allah, betapa beruntungnya ya saya berarti dulu itu sangat dijaga sama Allah, bahwa dengan segala keterbatasan pengetahuan yang orang tua saya punya, keterbatasan yang mereka miliki itu nggak bikin saya sampai terjerembab gitu loh, Pak. Ya. Saya mengalami hidup kayaknya perjalanan hidup saya bisa dibilang cukup lempeng-lempeng aja gitu, ketemu temen yang baik, lingkungan Ya. yang baik. Sekolah sih nggak keren-keren banget, sekolah saya nggak ada yang keren, Pak. Tapinya ketemu sama guru-guru yang sangat sangat apa ya, sangat, passion sama mengajar gitu loh. Terus sangat-sangat aware sama anak-anak didiknya, itu yang saya rasakan sampai sekarang. Jadi sampai di tahap saya ngerasa bahwa ya dalam hidup selain ikhtiar itu ada doa orang tua yang menjadi kayak semacam tameng di hidup Ya, kita gitu loh, Pak. benar-benar. Sebagai penjaganya kita bahwa oke, atas keberkahan perilaku baik orang tua, atas keberkahan ibadahnya orang tua, maka itu sebagai pelindung si anak-anak ini dari faktor-faktor buruk yang mungkin terjadi tadi, efek dari pengasuhan yang salah, atau lingkungan yang mungkin nggak bisa terjangkau sama orang tua. Kan balik lagi ya, kita manusia yang punya keterbatasan, saya ngerasa juga jadi orang tua punya keterbatasan dalam hal mengasuh. Ya, ikhtiarnya kita tetap mengajarkan bagaimana membuat anak bisa berpikir secara mandiri, membentuk karakter yang positif. Tapi kebalik lagi dunia di luar kan kita nggak tahu ya Pak, Ya, ketemunya benar. gimana, jalan hidupnya kayak apa gitu. Gitu. Jadi kalau saya sendiri bisa menyarankan ke para orang tua adalah ya tadi balik lagi nih. Kalau kita sadar kita punya keterbatasannya apa, kita sadar bahwa tuntutan yang membuat kita punya banyak kelemahan sampai kita tidak bisa menampilkan perilaku yang sebaik-baiknya. Ya. Maka banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak mendekatkan diri dan berdoa sama Allah karena biar bagaimanapun ya sebaik-baik penjaga adalah Allah. Ya. Itu sih. Itu pesan buat untuk orang tua. Tapi kalau untuk ini bahwa ini adalah hidupmu. Kamu yang menentukan jalanmu, Ya. mau lurus, mau belok-belok, mau kejerembab, atau mau gimana. Ya. Kamu yang menentukan nasibmu sendiri. Kalau kamu menganggap bahwa kamu menganggap terus-terusan dirimu sebagai korban, lalu kamu menampilkan perilaku-perilaku yang annoying terhadap orang lain gitu ya, menuntut selalu perhatian dan kasih sayang dari orang lain, ya sampai kapanpun kamu nggak akan dapetin apa-apa gitu. Tapi pada saat kamu memutuskan bahwa oke, saya dulu punya masa lalu buruk, tapi masa depan ada di depan saya ingin berubah, saya ingin lebih baik, saya ingin menjadi pribadi yang uh, uh, lebih baik dari orang-orang terdahulu, atau mungkin saya bisa bermanfaat, bisa menghasilkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat, kasarnya gitu ya. Ya. Lakukan gitu. Nah, tadi kan dari sisi orang tua, Bu, otomatis apa yang orang tua lakukan, impact-nya kepada anaknya. Tapi ada juga gini, Bu, orang tua sudah memberikan yang tadi Ibu bilang, perhatian, secara ekonomi juga memberikan sekolah yang bagus, tempat yang bagus. Tapi balik lagi yang Ibu bilang, pergaulan di lingkungan kan tidak bisa kita kendalikan nih, Bu, sebagai orang tua. Nah, berarti yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah kita buat tameng tadi ya Bu ya, dari kecil kan misalkan dari 0 sampai 7 adalah usia emas. Bagaimana anak ini apapun cerita ke kita, kan ada anak-anak yang udah umur belasan tahun ke atas, mereka tuh orang tua itu nomor 2 ya Bu, teman nomor 1 kan. Nah seperti itu. Benar. Nah seperti itu. Jadi sarannya apa Bu bagi orang tua yang memang ya dari anak-anaknya usianya sudah remaja ke atas nih Bu, jadi kayak anak SMA, SMP, SMA, kuliah lah. Berarti mereka kan sudah lebih banyak di luar daripada di rumah kan, Bu. Nah itu bagaimana pola pengawasan dan juga cewek cowok itu pasti beda ya, Bu ya. Cara kita orang tua apa seperti apa kalau dari sisi dari Bu dulu? Ya, oke. Sebenarnya gini, base dasar yang penting untuk orang tua bisa punya attachment yang atau kelekatan emosi ya Pak. Ya.
nggak cuma dekat secara fisik, tapi juga gimana bikin anak terikat secara emosi sama orang tua adalah satu, paham akan karakter si anak. Karakter ya. Oh, anak saya tuh karakternya gini ya, ini yang bikin dia marah, ini yang dia suka, ini yang nggak dia suka, ini yang dia mau. Iya. Jadi komunikasinya atau interaksinya ini nggak cuma satu arah, nggak cuma orang tua yang kasih titah, orang tua kasih perintah, enggak. Dua arah komunikasinya, interaksinya. Iya. Setiap keputusan yang akan diambil dalam keluarga, terutama yang terkait dengan si anak itu, maka lakukan diskusi. Bikin kesepakatan bersama. Iya. Dia maunya kayak apa, lalu bisa nggak diterima sama anggota keluarga yang lain. Itu sih sebenarnya modal dasarnya. Dari kesepakatan bersama inilah maka akan memudahkan si orang tua untuk mengontrol perilakunya anak, dan anak akan menumbuhkan atau punya rasa tanggung jawabnya sendiri. Lalu yang berikutnya adalah sedini mungkin tanamkan ke anak rasa tanggung jawab. Dengan cara apa? Berikan informasi akan tujuan dan alasan atas setiap perbuatan yang dia lakukan atau atas kesepakatan dari yang tadi mau dibuat. Ya. Ini yang membuat, maksudnya ini akan mempengaruhi si anak untuk mau melakukan segala sesuatu tanpa disuruh, tanpa harus dipush, tanpa orang tua harus banyak ngomel, tanpa harus banyak pengawasan. Ya. Anak belajar juga untuk mengembangkan pikirannya sendiri. Effort sih ya, dan yang terpenting lagi adalah membangun ini semua nggak cuma dalam semalam, Pak. Ya. Nggak bisa nih kalau udah gede, pendekatan gitu, ayo nak kita udah gede, ayo kita diskusi. Kata anaknya, ya ampun sama ini kemana aja Pak, Bu, gitu. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya, dari kecil ya. Lalu kapan dimulainya? Iya, dari sedini mungkin. Dari anak itu mau mulai bisa ngomong, buat kelekatan emosi, makin besar lagi, mulai diajak diskusi. Emang bisa ya? Bisa. Hal yang sederhana aja dulu, yang anak-anak pahamin. Nanti kan tambah gede naik lagi levelnya, tambah gede naik lagi levelnya gitu. Bu, Jadi sebenarnya ngawasinnya ya dari situ. Ya, Bu, saya kan baca beberapa artikel ya Bu ya, dan juga gaya pendidikan Islam itu seperti apa. Nah, yang saya terapkan sekarang sama anak saya, karena memang anak saya itu umurnya 4 sama 2 tahun, nah saya masih menerapkan ya anak itu kalau 0 sampai 7 kan usia emas tuh Bu ya. Nah, 0 sampai 7 itu memang perlakuan dia seperti raja katanya, kata orang-orang. Apakah itu satu langkah yang tepat? Karena memang ya kayak sekarang anak-anak saya kan belum tahu sama sekali misalkan apa tadi saya ajarkan sholat, ajarkan kita sholat kita ajak, kita ngaji dia dengerin kita ngaji, atau kita ngomong apa kita ajak dia ngomong gitu loh. Nah, apakah benar seperti itu caranya atau ada hal kiat-kiat yang lain tambahan gitu dari usia yang rentan 0 sampai 7 itu? Oke. Baik. Ya. Jadi seperti ini, di ilmu psikologi pun ya, 0 sampai 7 tahun ini adalah masa-masa di mana anak harusnya punya kelekatan yang baik sama orang tuanya. Di saat umur-umur inilah sebenarnya pembentukan karakter awal anak sebelum dia memasuki lingkungan yang lebih luas lagi. SD gitu ya. Nah, di masa yang ini, satu, anak belajar menampilkan perilaku dengan dengan mencontoh perilaku orang tuanya. Tidak ada paksaan, benar. Tapi anak di usia 4, 5, 6 itu sudah mulai belajar tentang disiplin, aturan, reward, punishment, tentang empati, mengenali emosi itu di umur-umur 2-3 tahun. Jadi ini sebenarnya base dasarnya di umur 0 sampai 7 nih anak belajar semuanya lah. Kecakapan hidup dasar sebelum dia ketemu sama lingkungan yang lebih luas. Apa yang Pak Rizky terapkan ke anak-anak udah bagus.
dalam arti mencontohkan mengaji, mencontohkan sholat, Seperti itu. eh, Diskusi ya, teknik ya diskusi. benar, Nah, kalau tanpa misalnya harus dipaksa dulu. orang tua yang umur Benar. anaknya 7 tahun sampai 14 tahun seperti apa, Bu? Kalau dari sisi psikologi. Kalau untuk, setelah 7, nah harapannya gini nih Pak, dari 0 sampai 7 nih ceritanya ya, dengan tadi kita menerapkan bahwa orang tuanya punya kelekatan emosi yang baik, main bareng, punya Ya, quality time yang bareng gitu ya. Si orang tua ini tahu banget lah, sampai mau masuk SD pun anaknya ditanyain, kamu mau masuk SD mana nak? ya, Oke, waduh SD itu kemahalan, kasarnya gitu ya, aduh uang ayah nggak cukup, kita masuk SD ini aja gimana? Diskusinya sudah sampai seperti itu, maka pada saat dia masuk usia 7 sampai seterusnya, itu akan lebih smooth, Pak. Smooth itu dalam arti gimana? Orang tua itu sama anak akan tidak mengalami kesulitan untuk saling terbuka akan kebutuhannya, akan perasaannya, akan apa yang dialami masing-masing. ya. Karena kembali lagi, kalau menurut saya dalam satu keluarga itu intinya adalah kerjasama. Kita sama-sama kerjasama untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, damai untuk masing-masing. Benar? Ya. Dan itu nggak bisa cuma ayah ibu yang ngerjain atau anak. Jadi ini yang 0 sampai 7 ini yang ditanamkan, lalu 7 sampai 15 ini sebagai apa ya, ibaratnya kelanjutannya, continuity-nya. Karena kan memang transisi Gitu. kan ya, usia-usia belasan tahun itu kan usia transisi. Mereka mencari siapa orang yang menjadikan contoh yang benar-benar jadi acuan mereka. Benar. Kayak banyak cewek kan kalau misalnya ditanya mau cari cowok seperti apa atau cari suami seperti apa, seperti bapak saya. Sebaliknya juga seperti itu, cowok juga seperti ibu saya. Otomatis kan ya memang apa ya, di benak mereka itu harus nempel apa ya, ilmu-ilmu ataupun kebiasaan-kebiasaan orang tua ajarkan, begitu Bu ya? Benar. Satu lagi Pak, ya. Di usia masuk SD ini sebenarnya anak di masa anak punya base dasar dia untuk punya motivasi hidup, keinginan untuk berprestasi. Ya. Lalu bagaimana dia punya value akan jenis kelaminnya, punya apa ya, kebanggaan atas peran gendernya dia. Nah, kalau tadi di umur 0 sampai 7, ini maka kedua orang tua yang harus banyak berperan nih. Dua-duanya Pak, diusahain ya. Jangan cuma satu pihak. Maka di umur usia 7 sampai 15 itu peran-peran dari sesuai sama jenis kelamin yang paling banyak berperan. Untuk anak laki-laki maka usahainlah ayahnya yang banyak berperan. Ngomongnya enak gitu ya, buat jadi tempat curhat. Karena tambah besar tuh mereka pasti nggak pengen yang cuma bapaknya tuh nyeremin gitu, nggak bisa buat tempat main bareng, buat bro bareng, kasarnya gitu ya. Gitu. Nah, begitupun dengan anak perempuan. Iya, begitupun dengan anak perempuan. Dia semakin besar, dia pasti nanya, aku perempuan ya, kerjaan perempuan apa sih? Dia ngelihat, oh mamaku masak, oh mamaku kerja, oh mamaku ngurus rumah, oh mamaku merawat diri. Maka itu jadi apa ya, sumber observasi dia untuk punya nilai-nilai akan, oh perempuan tuh kayak gitu ya. Oh perempuan itu nggak cuma harus cantik fisiknya, tapi juga perilakunya, ibadahnya juga masih bagus. Nah, nilai-nilai itu didapat dari si orang tua, itu udah 7 ke atas. Nah, kalau anak-anak yang umurnya itu 16-17 tahun ke 20 tahun itu kan usia-usia yang sudah sebenarnya matang ya Bu ya, dewasa kan, masih 17 tahun ke atas. Nah, diharapkan gitu, diharapkan begitu. Nah, kira-kira seperti apa pola pengasuhan Bu dari orang tua? Kalau 17 tahun ke atas, yang anaknya sudah kuliah. Nah, sebenarnya gini, di masa-masa remaja, SMA, kuliah itu sebenarnya masa-masa mereka gamang ya Pak. Iya. Bingung nih, karena gini, dasarnya masa SMA ini adalah masa yang mereka di mana masih bergantung sama orang tua. Kalau ada konflik, ada masalah, pasti mereka minta, ibu, ayah, gitu kan, tolongin aku udah masalah kayak gini. Nah, saat masuk masa kuliah sebenarnya masa di mana mereka
secara perlahan ketergantungan terhadap peran-peran apa ya, orang tua itu mulai berkurang. Atau Ya, mungkin orang tua juga yang, "Kamu udah gede loh, masa bentar-bentar ibu, ya. bentar-bentar ayah," sebenarnya gitu kan. Nah, yang harus dipersiapkan orang tua adalah membuat anak satu benar-benar mandiri berpikir, pandai mencari solusi. Dia anak tahu potensinya, harus apa, mau apa, akan gimana, tujuan hidupnya apa. Ini nih paling nggak nih pada saat mau masuk kuliah anak ini paham. Ya. Karena kalau orang tua tidak membekali itu, maka si anak ini pada saat masuk masa kuliah itu cuma jadi apa ya, kaum-kaum yang ya udah saya cuma kuliah aja sebatas punya Followers ijazah. ya gitu ya, nge-followin orang aja nggak bisa buat pilihan ya gitu. Ya, benar, Hmm. benar. Kenapa dibilang kalau masa SMA masa pencarian identitas diri? Ya itu tadi, dia harus tahu di masa remaja, di masa SMA itu, saya itu maunya apa? Saya punyanya kemampuannya apa? Potensinya apa? Oh, saya nggak sanggup di sini, maka saya punya cita-cita harus begini. Nah, si orang tua inilah yang harusnya jadi kayak konsultan buat anak. Oke. Balik lagi kan, berarti sebelum bisa jadi konsultannya anak, tadi tuh interaksi, diskusi yang dari zamannya kecil, kelekatan emosi yang dibangun dari zamannya kecil, ini yang jadi base dasar yang untuk bisa sampai ke tahap itu. Dan ujung-ujungnya adalah bisa bisa ini ya Bu ya berarti ya, mempertipis yang tadi inner child tadi ya Bu. Jadi dia nggak terlalu menyalahkan Benar, orang benar lain, sekali. dia nggak membuat suatu hal yang Persis, di luar persis. di luar ini Benar, dia gitu loh. Nyari solusi gitu ya Bu ya. Jadi itulah benar, benar. mungkin itu kalau teman-teman dengerin atau teman-teman nyaksiin di channel nanti, memang itulah tahapan-tahapan yang orang tua perlu terapkan dari sama anaknya dari kecil sampai dia besar ya Bu ya. Nah, di situ yang akan mengurangi kekagetan dia terhadap masa depan atau ketidaksiapannya dia menghadapi yang namanya masa-masa remaja dan masa dewasanya dia, begitu ya Bu ya. Ya, paling nggak seperti itulah yang Ya, bisa dilakukan orang tua untuk bisa memperkecil kemungkinan meninggalkan traumatis buruk kepada anak, hmm. sebenarnya gitu. Nah Jadi Bu, yang terpenting adalah, nah, Bu ada pertanyaan nih Bu. kenapa Pak? Ada pertanyaan Apa tuh? mengenai ini Bu, bedanya anak yang rantau sama yang bukan rantau, atau anak yang dibiasakan mandiri, misalkan dia ini sama anak yang apa-apa ibu tadi ibu bilang tadi. Nah itu tuh memang dari Oke. sisi psikologi ada ilmunya nggak sih Bu mengenai hal itu? Kenapa orang rantau lebih tough daripada orang yang tidak merantau atau orang yang sendiri sama orang yang selalu dideketin sama orang tuanya. Kalau kata Profesor Renal Kasali itu, ibaratnya anak-anak sekarang itu dididik seperti burung dalam sangkar. Pas keluar, mereka bingung karena dikasih makan terus. Kalau burung yang dilepasin seperti kita kasih kebebasan mereka kan dia bisa cari makan di mana aja. Nah itu tanggapan itu seperti Nah, apa tuh? oke. Ini sebenarnya kalau saya agak kurang setuju ya. Kurang Semua setuju. sih balik lagi. Nah itu tadi sebenarnya balik lagi ke orang tua bagaimana mereka mempersiapkan si anak ini menjadi pribadi yang sangat tadi mandiri berpikir, Ya, mampu mengambil keputusan atas hidupnya, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, berani mengambil langkah-langkah untuk masa depannya gitu. ya, Sebenarnya itu yang harus dipersiapkan dari orang tua buat si anak. Terkait masalah rantau dan yang dikekepin sama orang tua, saya ya. ngelihatnya gini, banyak kok anak rantau yang mereka sebenarnya ngerantau tuh karena apa? Lari Pak dari orang tuanya, lari dari konflik-konflik yang ada di keluarganya, ayo. Malah menghindari Ya masalah ya kan? dia ya, bukan bukan menyelesaikan masalah. Menghindari masalah. Bener, karena bener, saya nemuin nggak cuma satu dua loh yang kayak begitu. Banyak banget yang mereka keluar dari rumah gitu ya, cuma gara-gara, aduh, terus saya ngapain Bu? Saya di rumah gitu kan. Oh, orang tua saya juga sibuk kerja. Saya mendingan saya ngerantau lah, saya nentuin nasib saya sendiri gitu. Saya coba sendiri. Jadi antara ya itu tadi
menunjukkan keberaniannya, tapi sebenarnya kalau ditanya, terus kamu udah punya persiapan apa untuk merantau? Nggak tahu. Yang penting tetap aja ternyata pada saat ngerantau masih juga disuplai sama orang tua. Sama aja Iya, bohong iya, kayak benar, gitu. benar, benar. Nah, Bu, Gitu. mengenai Nah, uh, mengenai yang tadi Ibu bilang, yang memperkecil inner child tadi gitu loh. Nah, kalau tadi orang yang sudah memang mengalami masa yang buruk traumatik tadi, ya dia harus sadar sama dirinya tadi. Terus bagaimana dia ingin merubah dirinya juga kan seperti itu. iya, Nah, bagi iya, orang-orang yang benar. ya, alhamdulillah tadi dia punya pengalaman yang tidak terlalu buruk sama masa lalunya begitu Bu. Nah, kira-kira ada ini nggak sih Bu? Ada hal-hal yang perlu dia perhatikan nggak? Karena kan memang dia nggak pernah mengalami hal seperti itu gitu loh. Oke, mungkin ini anak nggak mengalaminya di dalam keluarga, tapi dia traumanya di lingkungan sekitar, Bu. Di lingkungan rumah atau sama teman. Dia dibully atau seperti apa. Nah, uh, itu mempengaruhi bagian dari inner child nggak sih, Bu? Seperti itu. Apa di luar itu? Oke. Oke, jadi gini, jadi gini, terkait dengan kasus bullying ya. Ya. Oke, bullying. Pada saat anak memiliki interaksi yang begitu baik sama orang tuanya, sangat terbuka. Lalu si anak mengalami bullying, dia cerita ke orang tuanya, lalu orang tuanya mengambil langkah-langkah penanganan yang tepat. Ya. Maka bullying yang dialami ini, insya Allah nggak akan jadi problem buat si anak. Gitu loh. Baik Beda lagi halnya kalau orang tua lagi. beda halnya. Benar, beda halnya kalau anak ini mengalami bullying, lalu dia memendam sendiri. Traumatisnya, rasa nggak enaknya, sampai dia nggak tahu gue harus melakukan apa ya untuk mengenyahkan rasa-rasa itu atau mengenyahkan si pembuli-pembuli itu, dia nggak punya. Dia pendam terus sampai seiring waktu dia besar dan lain-lain. Ini yang akhirnya jadi sumber menampilkan sisi-sisi sikap yang mungkin tadi nggak positif, nggak percayaan sama orang, apapun lah, tergantung bullyingnya, gitu. Jadi inilah kenapa sebenarnya perannya orang tua dalam menjalin interaksi yang positif, yang berkualitas sama anak, tujuannya itu nggak cuma terkait sama pribadinya si anak, tapi juga sebagai tameng untuk di luar sana gitu loh, Pak. Ya, ya. Karena semakin anak ngerasa aman dan nyaman dari rumahnya, maka semakin anak ini punya rasa percaya diri menghadapi dunia luar, keberanian menghadapi tantangan, bisa menampilkan empati juga kepada orang lain. Ya. Makin si anak terpenuhi cintanya, ngerasa aman, ngerasa nyaman dalam keluarga, maka akan dia bisa tampil menjadi pribadi yang positif di lingkungan. Positif, gitu ya. Ya, punya cita-cita, berani mengekspresikan dirinya ya Bu ya. Ya, memang kebanyakan benar. di banyak kasus yang saya juga alami beberapa hal di instansi kita, ya rata-rata mereka tidak pede karena memang ya cara didik orang tuanya, tidak terbuka orang tuanya, juga mereka tidak pernah dikasih saya untuk membuktikan siapa dirinya kan gitu loh. Seringnya gitu. Nah, balik lagi kayak sebelumnya saya pernah sharing tentang mempelajari karakter, macam-macam karakter untuk sebagai panduan bagaimana kita memotivasi anak-anak. Karena kan balik lagi, karakter tiap orang ini kan beda-beda ya Pak Rizky ya. So diperlukan cara yang berbeda-beda pula untuk memotivasinya. Cara berkomunikasinya juga harus berbeda supaya bisa diterima dengan baik sama si anak gitu. Jadi pastikan inilah pentingnya kita mengenali dulu si anak, mengenali dulu lawan bicaranya kita, lawan ibaratnya dalam rumah ini kita siapa aja orangnya, karakternya gimana supaya kita bisa memperlakukan mereka sesuai dengan pribadinya masing-masing. Kayak Pak Rizky punya putra-putrinya berapa? Saya sepasang Bu, cewek satu, cowok satu, cewek Nah, satu. sepasang, 2.
Nah, pasti karakternya beda-beda kan? Ya, beda-beda Nah, karakternya. PR pertama, kenali dulu karakternya masing-masing kayak apa. Oh, anak aku yang pria ini modelannya kayak gimana ya? Dia Ya, kalau ngomong, oh modelnya ngambekan, pengen apa-apa berarti kepengen kudu, atau dia ya, modelnya anaknya yang perempuan misalkan tipenya teliti, tekun, kalau jarang ngomong gitu. Hal-hal yang kayak begitu itu jadi panduan kita bagaimana untuk memperlakukan anak sesuai dengan dirinya. ya. Bagaimana memang pada dasarnya kan manusia unik ya Bu ya, unik ya. Orang tuh unik dan nggak bisa sama Benar, seperti yang lain. Baik itu abang sama adik itu bisa beda perlakuannya kan Bu ya. benar. Jangan pernah memberikan perlakuan yang setara ya Pak. Dalam Ya, arti gini, oh si kakaknya yang satu pakai cara ini efektif. Wah sama si ini, sama si adik pakai cara sama deh, efektif juga. Belum tentu Pak. ya. Bisa jadi memang mereka berbeda sekali Beda. gitu. Nah, terakhir Bu, pesan Ibu sendiri untuk yang pertama untuk orang tua dan yang kedua untuk Hmm. apa teman-teman yang sudah terlanjur mengalami hal yang buruk di masa lalu itu apa Bu yang perlu diperhatikan. Jadi biar mereka punya punya tips bagi diri mereka sendiri dan orang tua juga punya tips untuk menerapkannya kepada anak ke depan. Jangan sampai nih kejadian Oke, lagi seperti ini atau mereka meninggalkan jejak atau bekas yang buruk bagi anaknya. oke. Kalau untuk orang tua, eh, pesannya adalah saran saya satu, kenali baik-baik buah hatinya. Ya, One by one, kenali bagaimana karakter mereka, sifat-sifat mereka, emosinya bagaimana. Lalu belajarlah untuk memberi perlakuan yang sesuai kebutuhannya mereka. Lalu belajarlah menjadi memberikan sebaik-baik tauladan. Dalam arti gini Pak, kalau kita pengen anak kita itu jadi orang yang giat belajar, maka yang harus dilakukan pertama dari orang tua apa? Kitanya dulu menampilkan rajin baca di rumah, ya, rajin belajar di rumah. Jadi itu tadi maksudnya tauladan itu, jadilah sebaik-baik tauladan. Jangan sampai kita menuntut anak untuk berperilaku yang sebenarnya kita sendiri tidak punya nilai, tidak punya pegangan nilai atas yang tadi kita harapkan anak miliki. hmm. Itu susah. Jadi realistis ya. Mengharapkannya apa, maka lalu munculkan perilaku itu di orang tuanya. Gitu. Keempat, eh, semakin punya kelekatan emosi yang baik sama anak, sebenarnya itu menjadi dasar untuk orang tua tidak hanya mengenali anak tapi juga semakin besar untuk menjadi apa ya? Semakin besar itu anak butuhnya ke orang tua itu udah kayak temen, tempat konsul, Ya, bukan lagi yang sebagai tempat nerima cuma terima perintah dikerjain, enggak. Maka dibutuhkan kelekatan emosi yang baik untuk nanti semakin besar kebutuhan anak itu sejalan dengan kondisinya, interaksinya mereka gitu. Lalu kalau untuk anak-anak muda yang belum berkeluarga tapi juga menyadari bahwa oh iya saya punya masa lalu yang nggak bagus sampai punya inner child yang buruk, atau mungkin juga untuk yang sudah berkeluarga, ya, maka ya yang langkah yang harus dilakukan adalah memaafkan. Setelah tadi udah sadar kan lalu memaafkan. Maafin aja. Balik lagi masa lalu itu nggak bisa kita rubah. Yang bisa kita lakukan hanya merespon atas hal-hal yang terjadi setelahnya. Apa yang di depan depan. ya. Benar. Masa depan kita yang tentukan, kita mau jadi pribadi yang seperti apa, kita mau jadi orang tua yang kayak gimana untuk anak-anak kita, itu dibayangin deh. Ya, Itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa ngelakuin, oh dulu masa lalu aku buruk ya, terus ya. apa namanya, Kita dikeselin terus. tinggal di masa lalu gitu Bu ya, nggak tinggal di masa Ya, lalu gitu. jangan, jangan. Cukup sudah, cukup sudah. Masa lalu ya masa lalu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah masa depan kita mau kita kreasikan seperti apa. Mau jadi sebaik apa. Kita mau tampil menjadi orang tua yang seperti apa,
itu yang kita kreasikan. Oke. Kalau Waduh. memang mengalami masa yang sangat pelik di masa lalu sampai traumatisnya berat, maka upayakanlah penyembuhan diri. Gitu. Ya. Jadi jangan menganggap apa ya istilahnya, enggak lah kayaknya bisa sembuh dengan sendirinya. Ya balik lagi kan, diri sendiri yang tahu nih, saya parahnya seberapa. Oh traumatisnya sampai sedalam itu cuma diri sendiri kan yang tahu. Gitu. Ya. Itu Bu, sih. nggak kerasa kita udah 30 menit nih Bu diskusi sharing hari ini mengenai inner child. Kita nanti sambung dengan materi-materi atau sharing yang lain mungkin setelah ini Bu. Terima kasih Bu Nur atas Boleh. waktunya, informasinya, sharingnya hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman di channel bisa nonton dan bisa terinspirasi juga, khususnya bagi teman-teman anak Amin. muda, orang-orang yang sudah married juga, dan juga bagi orang tua yang sudah punya anak begitu Bu ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat semua yang nonton diskusi kita atau sharing kita hari ini. Terima kasih sekali Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.